Ada yang bisa di antara kalian tiga? Kebetulan paling I love you om. Halo semua. Halo. Baik. Saya kedatangan tamu dari LSG, betul ya? LSG adalah Lampung Sweeping Community. Lampung Sweeping Community. Yang ini siapa nih? Saya Orima. Orima. Oke. Aku Al. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al sama Aku Ale. Ale. Orima Bisa. Orima, Al sama Ale. Oke. Kalian tergabung dalam sebuah komunitas Lampung Sweeping Community. Itu bergerak di bidang apa sebenarnya community? Community ya, komunitas berarti ya. Komunitas Oke. perkumpulan. Iya. Izin jawab ya. Jadi untuk LSC adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu skopnya luas. Kita bisa bergerak dalam bidang udara, daratan, air, dan flora dan fauna juga. Terus fokusnya juga terbagi tiga, aksi, edukasi, dengan bakti sosial kepada masyarakat atau sweeper scare. Kurang lebih singkatnya itu. Sweeper scare. Sweeper scare. Sweeper scare. Sweeper care apa scare? Care. Care. Sweeper Jangan care. scare. Makanya scare horror. Oke. Tadi kalau bentuknya bakti sosial adalah action ya, aksi. Terus yang edukasi yang mana nih? Yang edukasi itu kami biasanya dalam bentuk program ke pelajar atau masyarakat mengedukasi kenapa pelestarian lingkungan itu harus dipertimbangkan dari sekarang meskipun dampaknya itu Masih belum terasa. ya terlihatnya mungkin dalam waktu 10 years atau 100 tahun mungkin. Nah itu lebih Long term. long term pendekatannya ke situ. Oke, itu berarti mengedukasi ke masyarakat sama ke sekolah-sekolah. Nah, kalau ke sekolah itu bentuknya seperti apa? Kalau ke sekolah selama ini sih, jadi kami kerja sama sekolah itu. Targetnya sih kalau dari kami selama ini baru SMA dan SMP ya. Karena kalau SD itu kami pikir masih terlalu Masih kurang untuk butuh penanganan orang tua Iya. banget. Kalau SMP kan sudah mulai sudah bisa mandiri. mulai mandiri. Jadi selama ini baru SMP dan SMA Itu datang ke kelas, datang ke sekolah. ke sekolah, Ke terus sekolah. kita presentasi di kelas atau bagaimana, atau mengajak ada sebuah kegiatan itu? Ada kegiatannya. Kalau SMP kemarin itu lebih ke pemaparan gitu, ada materi, terus mereka juga ada semacam games gitu, jadi mereka disuruh buat nading. Kalau untuk yang SMP, kalau SMA lebih kompleks lagi. Di situ kegiatannya ada debat, ada presentasi juga. Ada debat, ada presentasi. Jadi Debat itu untuk mereka iya, jadi dilombakan begitu. iya, atau jadi bagaimana? mereka dibentuk kelompok gitu. Jadi antar kelompok ada debat gitu mengenai isu lingkungan. Isu lingkungan. Nah, mereka harus dikenalin dari sekarang, terutama mengenai plastik. Plastik ini kayaknya isu yang paling mengerikan di beberapa puluh tahun terakhir ini. Kayaknya yang tadinya Om ini pada saat remaja masih mengenal plastik, tidak terlalu ini, giliran belakangan luar biasa, apapun diselesaikan dengan plastik, apapun pack adalah dengan plastik. Nah, sampai ada case bahwa mie instan kita sampai di Amerika. Iya. Nah, saking gawatnya bahwa itu kan nggak bisa diurai kayaknya. Nah, kalian ada aksi nyata apa di situ? Jadi untuk kami sebenarnya skopnya kan lebih luas daripada plastik, namun kami juga ada Betul, kami juga ada di situ betul. dalam bentuk sosialisasi waste management, yaitu 3R: 3R. recycle, reduce, dan reuse. Reuse, gunakan kembali. Di reduce itu pengurangan, recycle, menggunakan digunakan mengolah kembali. kembali. Recycle, reduce, terus kemudian reuse. Ya, itu kita tanamkan karena kalau lingkungan itu kita bicara tentang kebiasaan. Plastik itu kan konsumsi. Betul. Jadi sebenarnya yang susah itu mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan barang sekali pakai. Makanya pendekatannya itu harus dari
sebuah gebrakan itu kami turun ke situ seperti itu sih. Sweep kan menyapu. Kenapa menggunakan nama sweep? Apa ya? Jadi itu sebenarnya sebuah momentum aja, karena Lampung Sweeping Community ini lahir dari sebuah project namanya Lampung Sweeping Project di Pantai Panjang Utara, Kabarti atau Kampung Baru. Lampung Sweeping Project, siapa yang bikin? Berlima, yang menginisiasi 5 itu saya sendiri, kemudian ada Feby, Yasa, Asta, dan Bangkit. Kami berlima menginisiasi Lampung Sweeping Project ini. Dan ternyata responnya sangat luar biasa. Kita bahkan bekerja sama dengan RT setempat itu mengumpulkan 800 volunteer. Artinya kan memang ternyata masyarakat Lampung kalau misalkan ada yang membimbing, ada yang mewadahi itu ternyata punya antusiasme. Dari situ kami berpikir, kenapa sih nggak kita buat kontinuitas aja dari proyek ini? Kita lanjutkan aktivitas tadi itu dalam bentuk sebuah komunitas. Kalau komunitas artinya sudah terorganisir. Nah, komunitas ini tentunya ada penanggung jawab nih. Ketuanya siapa? Ketuanya saat itu sekarang masih saya. Terus kemudian struktur itu apa aja dari ketua, terus ada wakil kah? Ada wakil kami namanya Bangkit. Tidak hadir ya. Hari ini yang wakil kita bertiga. Terus sekretarisnya Feby, dan bendara umum ada Yasa. Nah, semua itu nggak ada, hanya yang paling di pengurus inti hanya aku sendiri. Nah, kalau Al posisi? Aku di ketua divisi media dan publikasi. Alay? Kalau aku di bidang anggota kaderisasi. Pengkaderan, mencari embrio baru. Cari bibit-bibit unggul. Bibit-bibit baru. Saya sempat begitu dikasih tahu sama Kak Robi, saya sempat lihat di Instagram. Kalian yang terakhir ada parent care, betul? Yes, Sweeper Care. care. Ada parent care di situ, hari orang tua dunia ya, sedunia ya. Iya. Nah, itu aktivitas realnya kayak apa? Kalau ini kemarin itu kan bagian dari sweepers care ya Om ya. Nah itu kan kayak kami itu memperingati hari. Sebentar, sorry, Pak, boleh dicekin bentar Pak. Kayaknya takutnya ada yang blockingnya salah. Iya. Enggak, sudah aman. Aman. Oke. Lanjutkan. Jadi kan kemarin Parents International Day kan Om. Parents International Day. Nah itu kan kami tahu bahwa sekarang ini juga lagi posisi COVID. Nah kami juga tetap mengikuti protokol, bahwa kami pengen tahu juga posisi di sana seperti apa. Kami belajar lebih lagi, lebih dekat lagi buat mengintuisi kami sebagai anak muda untuk menyadarkan bahwa nanti kalau misalnya udah dewasa, mungkin lanjut usia lebih tepatnya. Betul. Gimana sih rasanya kalau misalnya ditaruh di suatu tempat, terus kami juga harus menghibur mereka yang mungkin sebenarnya aktivitas mereka padat juga, ada kegiatan jadwal-jadwalnya, terus juga kami pengen ikut berpartisipasi seperti itu. Itu aktivitas Cipanti kan ya? Iya. Jadi kalian semacam apa itu, wawancara atau gimana mereka supaya, atau diberikan hiburan aja? Iya, jadi itu kan bakti sosial. Awalnya kami open donation dulu. Dan ternyata kami sangat bersyukur diberikan kepercayaan masyarakat Lampung. Dari fundraising kami itu dapat 10.660.000. Fundraising kalian itu siapa? Fundraisingnya lewat penggalangan dana. Jadi spontanitas kalian giliran ada kegiatan apa, kalian merencanakan fundraising. Iya, fundraising. Tidak ada donatur tetap. Nggak ada. Serius Ya, nih. nggak ada. Operasional kalian siapa yang backup? Jadi ya kami sendiri. Jadi, gitu. Jadi kalau misalkan setiap ada proyek kita buat kepanitiaan di luar struktur. Namanya struktur kepanitiaan. Kemarin ketua pelaksananya Bu Catherine. Pokoknya ada proyek buat panitia kecil lagi untuk siapa penanggung jawabnya di situ. Ya, dalam panitia itu ada funding team ya. Funding itu ada donasi, open donation maksudnya kita buat poster penggalangan dana, tapi selain itu kita juga dana usaha. Kita jualan, kita homemade, terus kita jual ke masyarakat. Ya
ya cuma 5.000 10.000 ternyata Kok keren sih? Wah, ternyata terkumpulkan juga 10 juta sih. 10 juta 10 berhasil juta. terkumpul 10 juta. Ada nggak action yang istilahnya tuh bentuknya lebih lompatan dari segi fundraisingnya, entah dibuat sebuah kegiatan mengundang pejabat-pejabat penting yang sifatnya itu bisa menginisiasi untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana yang lebih besar gitu. Ada nggak rencana-rencana seperti itu? Ya harapannya sih ada, tapi tidak terbatas pada itu sih sebenarnya. Betul. untuk Tapi saat ini gerakannya saya lihat real banget, bermanfaat sekali, Amin. dirasakan oleh masyarakat. Terus kemudian strateginya juga kayaknya excellent banget. Makanya Robby nggak salah nih ngundang, keren bener. Tadi fundraisingnya ternyata kalian secara mandiri mencari dalam bentuk sukarela dan sukarela, terus kemudian membentuk sebuah unit usaha. Apa yang dijual tadi itu? Membuat apa terus dijual apa? Masker kan? ada masker. Sorry, hang on. Oke, tadi soal fundraising, ada yang pengen disampaikan kayak gitu? Fundraisingnya kalau kemarin itu kami jual masker Masker. ya, masker itu kami jual. Terus ada makanan dan minuman sih. Minumannya ada lemonade, ada milk tea, Kayak gitu. makanan-makanan snack ringan gitu. Kalian jualannya di mana sebenarnya? Bikin di CFD atau apa gitu kan? Iya sih, kami ke tempat-tempat Keramaian. tempat-tempat umum. Sempat di Unila, Mhm. terus sempat juga di Stadion Pahoman, Mhm. di Taman Gajah dan Pekor. Tempat keramaian Iya. buku. Pada saat COVID begini apakah efektif di strategi itu? Jadi kita buka stand juga, tapi itu kan nggak efektif ya Om, nggak semuanya datang ke kami. Jadi mau nggak mau kita juga ada keliling. Menggunakan Dan tray, kita harus ada inisiatif untuk itu. iya, dan kita harus bilang kalau ini adalah donation, hasilnya Donasi. itu donation. Iya. Wah. Sekolahan mana aja yang sudah digarap? Jadi kemarin mungkin menambahkan tadi Haki, kita sudah kita seharusnya ke 5 sekolah, tapi kemarin karena PSBB jadinya ke 3. Itu kita yang pertama ke SMA Saverius Saverius ya, saya lihat posternya. kemudian ke SMKN 6, SMKN 6, oke. dan yang terakhir kita ke SMP 12. Dan itu nama programnya Sweepers Go to School. Kalau untuk yang SMA, kita nggak cuma memberikan sosialisasi, tapi mereka juga diharapkan untuk bisa memberikan inovasi atau inisiasi bentuk simple aja tentang kepedulian lingkungan di sekolah mereka. Misalkan mereka buat tumbler day atau mereka membuat hari. Apa tumbler day? Jadi semua warga sekolah itu Mhm. tidak menggunakan kemasan plastik atau kemasan botol air minum, pakai tumbler semua seperti itu. Itu salah Apa satu biasanya contoh. tumblernya apa? Menggunakannya apa ya biasa? Kertas kan? Menggunakan apa? Botol minum. Sendiri dari rumah. Jadi bawa dari rumah sendiri. Oh, yang tidak nggak nyampah. Iya. Ya kan di reuse. Iya, Iya. jadi untuk meminimalisir mereka untuk membeli air minum kemasan. Jadi air minum kemasan otomatis menimbulkan sampah. Ya. Ada pengalaman yang seru, yang menyentuh selama kegiatan kalian? Kalau untuk seru itu saat kami syuting di Pantai Kabati itu. Yang pertama, Iya, yang pertama, yang kelima, pokoknya setiap kami kesana itu ada yang menarik sih Om. Jadi apa itu bisa cerita? jadi kami pernah lagi sweeping, Ah, terus ada ibu-ibu datang buang sampah depan kita ke pantainya. asik. Gitu. Makanan nih. Terus Ya langsung, ya kebetulan aku agak jauh, jadi temanku di situ yang bilang, yang merespon. Ya, Oke. Ibu, maaf Bu, jangan buang di sini ya. Iya. Terus katanya, ya kan cuma satu
sih deh gitu, jawabannya begitu. Ini salah satunya sih perjuangan kita. Ya satu, sampah ya sampah. Iya. Apa istilahnya itu ya? Sampah. Oke. Terus ada lagi? Mungkin gini loh, hal-hal kan ke panti jompo. Ya tentunya kalian juga ikut tergugah situasi kondisi orang-orang yang sudah lanjut usia itu, otomatis kalian juga membayangkan bagaimana kalau itu di posisi orang tua saya, di posisi saya atau apa. Gimana dulu? Adakah? Kalau memang nggak ada ya? Ya itu sih Om, yang tadi aku bilang menyentuh sih, kayak misalnya ingat aja nanti kalau misalnya kita bakal jadi kayak gituan, bukan misalnya tidak ada keluarga lagi, kita harus ditempatkan di situ secara baik dari pemerintah ataupun kita yang ditaruh oleh keliling kita ditaruh di satu tempat itu di panti itu, gimana rasanya? Memang mereka tidak bisa memilih karena pada saat itu mungkin keluarganya nggak ada atau keluarganya sendiri nggak bisa nanganin, daripada nanganin tapi tidak sepenuh hati atau apa, ini mending di situ sih. Pemerintah kan bisa. Jadi kemarin ada salah satu ibunya yang meluk, sebenarnya harusnya nggak boleh kan? Posisi COVID ya? Iya, jadi salah satu yang meluk ketua pelaksananya itu ternyata pas ditanya kok kenapa ibunya meluk, terus katanya iya kata ibu itu kamu mirip sama cucu saya, sekarang pasti udah seumuran kamu. Seperti itu salah satunya sih. Gitu. Ada juga yang dibawa pakai apa? Pakai troli karena nggak bisa berdiri. Jadi dibawanya pakai troli. Kemarin kita teman-teman yang acu-acu bantu. Ada juga yang udah pikun Om, jadi habis makan bubur sumsum Bilangnya belum. Aku belum Ngomel makan. lagi ya? Terus ada juga yang udah makan dilempar plastiknya karena udah pikun kan. Itu ya, suka dukanya ya, Iya. seru ya. Mental kalian siapin segede apa untuk ini? Maksudnya belum tentu loh anak-anak seusia kalian ini punya kepedulian terutama. Kalian siapin kayak apa sebenarnya tuh, sehingga kalian sendiri punya tekad kayak begini? Apa motivasi dari orang tua kah? Atau bagaimana tuh? Itu penting loh. Kalau aku pribadi sih melihatnya karena memang itu sudah menjadi panggilan sih Om. Asik. Itu sudah menjadi panggilan karena kalau untuk ikut komunitas yang sifatnya humaniter begini kita nggak ada rewardnya, tapi reward itu pun kalau ada hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Jadi orang-orang yang sudah terkumpul di tempatku ini adalah orang-orang yang menurutku sudah terpanggilkan jiwanya. Begitu sih kesimpulannya. That's the point ya, bagus, keren. Makanya itu yang paling penting. Ada yang melakukan ini untuk pencitraan, ada yang sorry. Sorry. Sensitif. Tapi memang kita sampai sejauh ini prosesnya juga panjang kan, jadwalnya. Terus untuk bisa menahan tetap tulusnya itu terjaga itu nggak gampang Om. Iya. Maksudnya kita seenggaknya untuk aku sih, karena ini masih periode aku, untuk tetap buat LSC ini raw gitu, mentah apa adanya itu ternyata susah. Karena kebanyakan di sini itu bergeser dari visi utamanya. Lalu kalau kita nggak memenuhi apa yang biasa dianggap keren sama orang lain tuh, kita memang sendiri berjuangnya. Gitu. Ya pasti. Jadi kalian nggak butuh pujiannya, nggak butuh, tetapi adalah kalian tahu bahwa aksi kamu itu dibutuhin oleh masyarakat tentunya ya. Oke. Selain tadi saya plastik pertama tadi kan saya bilang, terus kemudian orang tua, ada beberapa aksi apa lagi nih yang sifatnya kalian lagi mulai kerjain
lagi saat ini atau dalam waktu dekat apa nih? Apa? Jadi gini Om, mungkin kami dalam rangka dekat itu ini sign language buat Science. sign bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Jadi yang Apa kita- sign language? Sign language. Bahasa isyarat. Nah itu kan kalau kita kan emang ada sign language international day juga kan kalau nggak salah ya. Iya. Nah terus juga itu kayak memperingati bahwa semua orang itu harus bisa berkomunikasi gitu, gak cuma dari secara spontan, secara lisan, Iya, iya, iya. ataupun Karena mereka secara bagian dari masyarakat juga. bahwa juga ada yang tidak bisa membaca, bahwa ya jadi salah satunya sign language gitu. Jadi buat memperkenalkan juga itu sih. Ada yang bisa di antara kalian tidak? Kebetulan paling I love you Om. Tapi kalian ada upaya untuk belajar itu dulu, Iya. dibekali di Iya. dunia, terus kemudian Iya. menyebarkan kemampuan kalian. Iya. Justru kayaknya kalau kita kan juga lagi belajar, kalau kita ngajak masyarakat dan belajar sama kita kayaknya lebih approachable juga nanti ke depannya. Terus apalagi? Yang alam. Tadi ke human touch kayak tadi itu. Jadi Apa itu? Ini sebenarnya aku belum diskusi sama grup besar, Mm-mm. baru ngomong selentingan sama Mm-mm. Andi waktu itu. Jadi ada satu poin di LSC yang masih scope kita, tapi kita belum sempat untuk nggarap itu ke animal abuse awareness, Kesadaran terhadap penyiksaan hewan. Kenapa? Karena aku lihat kayaknya sebenarnya untuk di Bandar Lampung kayaknya hewan itu masih dilihatnya cuman hewan gitu. Objek. Sedangkan tanpa hewan ekosistem kita nggak akan balance gitu. Aku mau gila. ya scientificnya masuk, Mhm. secara kemanusiaannya juga masuk gitu. Tapi kita belum tahu proyek pengemasannya itu konkretnya bagusnya gimana, karena kita kan cuma lingkungan. Animal abuse apa tadi? Awareness. Kesadaran terhadap penyiksaan hewan ya. Saat ini yang kalian concern yang paling ini apa yang kalian perhatiin, yang case apa Case untuk hewan. yang abuse, animal abuse? Kebetulan di rumahku banyak kucing-kucing yang rescuean. Jadi salah satunya itu kami rescue dari Lempasing, itu dia rahangnya itu diinjak orang, Mhm. jadi dia patah gitu Om. Di rumah. Di rumah. Di Tapi rumah. sekarang sudah kami obati, sudah Hmm. kami bawa ke dokter dan sekarang sudah gemuk dia. Eh, Sudah Kalau kayak gitu kita pelihara sendiri atau kita serahin yang mau atau gimana? Kalau aku sendiri aku pelihara, tapi baiknya kalau memang Ada yang adopsi. komunitas kucing yang aku tahu itu biasanya mereka akan mencari tempat-tempat tinggal orang-orang yang mau merawat mereka sih, supaya maksimal perawatannya. Menginspirasi Bang. Banyak. Ya. Soal hewan oke. Terus apa lagi? Tadi kan ada beberapa elemen. Udara, tanah, air. Yang air tadi kayaknya sampah dan plastik tadi. Ya. Terus kemudian udara. Kalau udara itu, Aksi kalian apakah ada program realnya? kalau untuk kami belum, tapi kami biasanya berkolaborasi dengan komunitas lain. Ya, jadi ikut untuk Oh. 1000 project 1000 pohon. Menanam 1000 pohon, aksi itu ya. Itu di mana? Pokoknya di Taman Rusa itu Om, tempatnya jauh banget. Pengurusan di Iya. daerah Seribu Bumi Batu. Keraton. Seribu Bumi Keraton. Batu. Oh, siap. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya seremonial. Yang kita minta sebenarnya ini ada apa ya, review berkala yang sifatnya dicek. Selamat nggak nih apa yang kita tanam kemarin, ada yang secara berkala Iya. dicek lah kalau memang waktunya ada gitu kan. Enaknya begitu. Tanah apa nih tadi? Ya udah salah satu ya, udah jadi satu sama 1000 pohon. Tanah sama itu sama udara berarti jadi satu. Terus kalau air itu tadi plastik. Terus kemudian apa lagi? Tanah, sorry, Udara. tanah, udara, air, flora fauna. Flora fauna yang tadi Iya. soal abuse tadi, animal abuse awareness. Waduh, oke. Saat ini yang sering bekerja sama kalian, instansi atau institusi yang ini siapa?
sejauh ini kalau instansi yang udah kerja sama LSC sendiri itu Starbucks Indonesia. Starbucks. Ya, Starbucks waktu itu. Kopi? Iya. Oke. CSR bentuk. CSR. Terus ada juga Java, mereka punya project Java yang makanan ternak bukan? Iya, pakan udang. Ya, pakan. Iya. Pakan. Itu CSR juga, tapi bentuknya itu kami ke edukasi untuk adik-adik di sekolah dasar. Iya. Nah itu kan mereka. Satu lagi, polisi militer nggak mau. Iya. Iya itu Oh waktu ini. satu waktu. Jadi itu programnya Starbucks. Kalian lebur atau gimana? Atau kalian ada sebuah aksi terus kemudian saya sponsorin, saya ikut sebagai CSR-nya atau gimana? Status Dari kegiatan ini Starbucks. Iya dari Starbucksnya sih, jadi waktu itu Starbucks mau buat CSR, cuma belum tahu Partnernya siapa? iya bentuk kegiatannya itu Oh, gimana. Jadi terus kalian lah yang memberikan Iya, ide-ide segar supaya mereka bisa iya, achievable ya. jadi kemarin aksi juga turun sama Terus Java seperti ini juga kan? sama iya. iya Kalau Java itu Mhm. mereka itu punya naungan sekolah dasar, namanya Sekolah Dasar Kecil Siring Babaran. Mhm. Itu mereka jadinya meminta kami untuk masuk ke kelas adik-adik ini dan membuat edukasi tentang 3R tadi yang Oke. recycle, reuse, sama reuse itu. Sama kita juga mengenalkan bedanya sampah organik sama non organik. Sesimpel itu sebenarnya ya. Tapi kalau memang tangan ini males milih, akhirnya Iya. itu penting kesadaran. Oke, saya punya waktu 3 menit. Mau dilanjutkan yang tadi? Unila itu kerjasama dengan pihak kampusnya atau dengan BEM-nya atau dengan apa? Dengan Dengan universitas. Oke, dengan universitasnya. Otomatis melibatkan mahasiswa mereka. Iya, lebih ke instansinya sih ya. Oh, ke Karena institusinya. mahasiswanya lagi nggak ini. Oh, lagi nggak aktif. Oke, konkretnya apa kegiatannya? Kita ada 3 kegiatan dengan Unila. Yang pertama Trash for Snack. Jadi masyarakat di sekitar situ yang jogging, kami minta ambilin sampahnya kita tukar dengan uang. Jadi sampah itu ibaratkan uang. Jadi secara nggak langsung mereka membersihin embung-embungnya gitu. Nah, itu yang jogging itu berarti masyarakat. Iya. Iya, masyarakat. Nah, tapi luas. areanya di Unila. Iya. Iya. Oke. Nah, aktivitas kalian sangat menginspirasi. Para audiens mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh banyak pihak. Kalian ingin punya pesan apa sama masyarakat? Alay? Kalau aku Hmm. segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang simpel. Nah, jadi kalau simpelnya aja udah perfect, pasti ntar juga yang besarnya juga perfect. Kalau misalnya Hal kecil aja sudah sudah dipikirin. salah, Mhm. apalagi yang besarnya pasti nggak perfect gitu. Menuju good aja kagak gitu. Al. Lebih pesan untuk masyarakatnya. Jadi Mhm. kalau diperhatiin masyarakat Lampung ini lebih kurang rasa pedulinya. Tapi dengan adanya kalian mudah-mudahan menginspirasi mereka. Jadi karena kami sendiri juga kan wadah gitu, kami juga nggak bisa gerak kalau nggak ada support dari masyarakat. Jadi dari masyarakat juga kalau bisa ikut support gitu untuk Kalian tidak butuh pujian, Iya. tidak butuh apa-apa, hanya butuh supportnya dan kerjasama. Iya. Ori, Kalau aku mungkin mengutip Greta Thunberg, intinya apa yang kita lakukan atau tidak lakukan sekarang Mhm. itu tidak bisa kita undo untuk di kemudian hari. Jadi mumpung dikasih Tidak waktu, bisa dibatalkan. iya. Jadi untuk mumpung kita punya waktu sekarang, Mhm. ya kita gunakan sebaik mungkin. Pesannya. Keren. Apa tadi? Lampung Sweeting Community LSC, keren banget. Makasih banyak udah hadir. Ini Terima 30 kasih menit. Terima kasih atas kedatangannya. Robi, thank you banget. Selamat sore. Sore. Hai, salam corona aja.